musalla yang mulia ini dalam rangka menjalankan sebuah perintah Allah kepada kita, talabul ilmi, memperbanyak ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, sekaligus memperkuat silaturahim ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Maka majelis ini insyaallah selain majelis ilmu juga majelis silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syafaat beliau yang kita harapkan Ima Tukinai di hari Nabarpuni di padang mahsyar, ketika tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pertolongan Allah itu Allah amanahkan kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan orang yang selalu bersolawat di dunia ini kelak dia akan mendapatkan syafaat itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru, umumnya kita yang berhadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat karunia-Nya serta taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, menjelang bulan suci Ramadan ini, insyaallah hari Ahad depan tentu kita akan mendengarkan sidang isbat dari Kemenak, dari pemerintah. Sidang isbat yang menjadi penentu secara nasional kapan berpuasa. Walaupun sebagian ormas sudah menetapkan bahwa puasa jatuh hari Senin ya, berarti malam Seninnya kita sudah mulai tarawih. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa puasa bersama dan kemudian kita bisa nanti Idul Fitri bersama. Bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita berbeda awal puasanya, besar kemungkinan berbeda pula nanti hari raya Idul Fitrinya, berbeda pula lagi hari raya Idul Adha-nya. Sehingga seperti inilah kita terus. Sebenarnya walaupun dua-duanya sama-sama ada dalilnya, baik Muhammadiyah yang cenderung menggunakan metode hisab ya, metode perhitungan, kemudian NU pemerintah untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan itu dengan metode ru'yah, melihat anak bulan. Tapi jamaah sekalian, dua-duanya sama ada dalilnya. Tapi ketika terjadi perbedaan, kita juga sebenarnya yang susah ya, agak risih juga terkadang. Bahkan terkadang di satu keluarga itu bisa berbeda lebaran. Suaminya kebetulan MU Muhammadiyah, istrinya NU, sama-sama sama-sama aktif di organisasi, sehingga berbeda.
dalam satu rumah tangga beda lebaran. Ini bahaya. Nah, jamaah sekalian, andaikan kita semua masyarakat Indonesia ini berbesar hati untuk mengiyakan apakah Muhammadiyah ikut saja keputusan pemerintah atau pemerintah NU tetapkan saja berdasarkan hisab, sehingga perbedaan tidak ada, kita semuanya dengan sukacita merayakan Lebaran. Mudah-mudahan ini terjadi suatu saat nanti. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, menyambut bulan suci Ramadan ini kita tentu mesti harus ada persiapan. Harus ada persiapan kita. Seperti orang yang mau berangkat haji harus ada manasik haji. Bahkan yang mau berangkat umrah pun harus ada manasik umrah. Orang yang berangkat haji tanpa manasik, insya Allah pulang hanya capeknya saja, tidak akan membawa haji yang mabrur. Orang yang berangkat umrah tanpa manasik berarti dia beribadah tanpa ilmu. Insya Allah pulang sia-sia, waktunya terbuang, uang habis, tapi dosa-dosa tidak diampunkan. Nah, jemaah sekalian, seperti itu pula kita akan menyambut Ramadan ini. Seharusnya ada persiapan-persiapan. Memang kita tidak pernah mendengar manasik puasa. Pernah kita mendengar manasik puasa? Tidak ada. Tapi sebenarnya boleh saja kita sebut manasik puasa. Artinya persiapan puasa. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ada 4 secara umum jamaah sekalian persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Yang kita persiapkan ruh, iman kita, batin kita. Yang kedua, persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Yang pertama persiapan ruhiyah, artinya hati, persiapan hati kita. Yang kedua ilmiah, persiapan ilmu tentang puasa. Yang ketiga, persiapan jasadiyah, mempersiapkan fisik kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk berpuasa itu kita membutuhkan fisik yang baik, yang sehat, supaya maksimal beribadah. Dan yang keempat adalah persiapan maliyah, yaitu harta benda. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama persiapan ruh, mempersiapkan iman kita. Kenapa penting kita mempersiapkan iman kita? Salah satunya kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, disertai dengan iman, wahtisaban dan keikhlasan, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Jadi kata Rasul dalam hadis ini, puasa yang bisa mengampunkan dosa-dosa yaitu puasa yang disertai dengan iman. Berarti Ustaz, ada orang berpuasa tanpa iman? Ada. Puasa dia puasa tapi tanpa iman. Banyak contohnya, banyak ciri-cirinya. Dia puasa tapi menggibah jalan terus. Ini namanya puasa tanpa iman. Puasa dia tapi tidur lebih dari setengah hari bahkan ya. Ini juga puasa tanpa iman. Puasa dia tapi berdusta jalan terus, main game jalan terus. Puasa dia
buka aurat jalan terus. Nah, ini semuanya contoh-contoh puasa tanpa iman. Puasa yang tanpa iman tidak akan mungkin untuk menghapus dosa-dosa. Sementara Rasul mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Puasa yang bagaimana? Iman dan wahtisaban. Puasa yang penuh dengan keimanan dan penuh keikhlasan. Nah, disinilah jamaah sekalian, pentingnya kita mempersiapkan iman sebelum memasuki Ramadan. Kalau kita ingin memperbaiki iman kita, apa yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Kenapa? Karena iman kita itu sarangnya, rumahnya di dalam hati. Makanya orang yang tidak punya hati alias orang gila, nggak berlaku baginya iman. Nah, kalau kita ingin memantapkan, memperbaiki iman kita sebelum Ramadan, karena iman itu sangat kita butuhkan nanti di saat berpuasa, maka tugas kita sampai Ramadan ini adalah memperbaiki hati kita. Karena iman itu tempatnya dalam hati. Hati kita inilah tempat tinggalnya si iman itu. Maka kita harus perbaiki hati kita. Kita bersihkan hati kita, kita obati hati kita. Karena hati itu, jamaah sekalian, dia akan kotor apabila kita terjerumus ke dalam maksiat. Setiap maksiat, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan itu akan menjadi noda dan mengotori hati kita. Innal mu'mina idza aznaba dzamban nakatat fi qalbihi nakatun sauda. Seorang beriman, seorang mukmin itu apabila dia berbuat satu dosa, maka akan kotorlah hatinya. Apabila dia beristighfar kepada Allah, maka Allah hapuskan kotoran itu, bahkan lebih bersih dari semula. Tapi apabila dia tidak beristighfar, hari ini berbuat dosa, nanti berbuat dosa, besok sampai seterusnya, sampai akhirnya hatinya menjadi hati yang kotor, bahkan hati yang berpenyakit, bahkan hati yang tertutup alias mati. Nah, tugas kita jamaah sekalian memastikan sebelum Ramadan ini tiba, hati kita bersih dari kotoran-kotoran, terutama kotoran-kotoran yang memang disebut oleh para ulama sebagai penyakit hati. Bahatan kotoran niatnya termasuk marga busate, berdusta itu akan mengotori hati. Setiap kali kita berdusta, hati akan kotor. Apalagi perbuatan yang akan mengotori hati kita, seperti ghibah, seperti namimah, seperti fitnah. Ghibah itu menggosip, namimah itu membeberkan aib orang lain, fitnah itu memfitnah orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu fitnah. Itu pasti akan mengotori hati kita. Saya yakin selama 11 bulan ini kita pernah terjerumus ke dalamnya itu, baik ya tadi fitnah, baik ya gosip, baik ya ghibah, baik namimah. Apalagi kotoran hati itu iri, itu juga kotoran hati, dengki, hasad, apalagi nomor 2 dendam. Ini semuanya yang akan kita bersihkan satu persatu. Apalagi kotoran hati itu sombong, angkuh, dan iri. Nah, ini semuanya jamaah sekalian penyakit-penyakit hati yang akan mengotori hati seorang hamba.
Apabila hatinya masih kotor, Ramadan sudah akan datang besoknya, maka orang yang seperti itu pada hakikatnya percuma dia ikut Ramadan. Jadi kalau kita belum berhasil mensucikan hati kita sebelum Ramadan, ikut pun kita Ramadan sia-sia. Bagaimana cara membersihkan hati ini? Tentu seperti yang diisyaratkan oleh Rasul tadi adalah dengan cara bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang peduli dengan membersihkan, tapi bukan membersihkan hatinya, membersihkan badannya. Maka tradisi di masyarakat kita ada warna tradisi marpang. Pakai mau yang marpang. Tidak benar. Andingan benar. Jadi marpangir itu tidak ada anjurannya ya. Tapi apakah itu berdosa tergantung bagaimana caranya. Itu kalau marpangir bercampur baur laki-laki perempuan, apalagi yang pacaran, itu bukan untuk membersihkan, justru itu mengotor. Tapi kalau marpangirnya misalnya berpanggil keluarga, satu keluarga besar ini pergi ke satu tempat makan-makan, habis makan-makan nanti saling salam-salaman. Seorang istri dia datang kepada suaminya, dia mohon maaf, suami pun mohon maaf, anak-anak mohon maaf, orang tua mohon maaf, semuanya saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena besok akan memasuki Ramadan. Nah, jemaah sekalian, kita boleh membersihkan diri kita secara fisik, membersihkan rumah kita, pekarangan rumah kita, tapi ingat, yang paling penting untuk kita bersihkan dalam rangka menyambut Ramadan ini adalah hati kita. Bersihkan dia dari sifat tadi, khususnya sifat iri, dengki, hasad, dendam. Terutama sifat iri, dengki, hasad, dendam ini terhadap keluarga sendiri. Kalau itu terjadi, maka terputuslah silaturahim. Maka jamaah sekalian, sebelum Ramadan ini kita semuanya harus memastikan bahwa hubungan silaturahim kita dengan keluarga inti kita tidak ada satupun yang terputus. Kalau ada yang terputus hubunganmu dengan keluargamu, maka ibadah-ibadahmu nanti di bulan Ramadan itu sia-sia. Puasamu sia-sia, sholatmu sia-sia, doamu tidak diijabah, tadarusmu sia-sia. Apabila memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau orang yang memutus silaturahim itu tidak bisa masuk surga, lalu kemana pahala puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, infaknya, sedekahnya, sholatnya? Kata Rasulullah, itu semuanya hapus seperti debu yang halus turun hujan yang lebat. Maka perkara memutus silaturahim itu bukan perkara biasa. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan perbuatan syirik. Apabila sudah datang malam nisfus Sya'ban, maka Allah turun ke langit dunia mengampunkan dosa-dosa hambanya di muka bumi yang memohon ampun di malam itu, kecuali dua orang. Siapa itu? Pelaku syirik, yang berbuat syirik, dan yang kedua yang memutus silaturahim. Allah sandingkan dosa kejahatan berbuat syirik dengan memutus silaturahim. Maka saya sering menyampaikan kepada jamaah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau besok Ramadan tiba,
masih ada silaturahim yang terputus, tidak usah ikut Ramadan. Jadi nang adong do nggak terputus. Tasawunjil ay dokon na memutus silaturahim. Bagaimana bentuk seseorang yang memutus silaturahim? Ada dua tandanya. Coba kita perhatikan. Kalau yang dua ini nanti ternyata ada, berarti termasuk memutus itu. Yang pertama, orang yang disebut telah memutus silaturahim, hubungan dia dengan keluarga ini tidak ada komunikasi. Misalnya 6 bulan, 1 tahun ini tidak ada komunikasi, tidak ujung masuk, tidak teleponan, tidak WA-an, tidak chattingan dan lain-lain. Di samping itu, di dalam hatinya ada rasa iri, dengki, benci, dendam. Nah, inilah yang disebut telah memutus silaturahim. Kalau hanya sekedar tidak ada komunikasi, tapi di dalam hati tidak ada rasa benci, iri, dengki, dendam, maka ini disebut silaturahim yang renggang. Misalkan karena sibuknya bekerja, karena jauhnya jarak, sehingga selama 1 tahun ini mereka yang bersaudara tidak pernah bertemu. Namun cuma teleponan, saking sibuknya. Apakah ini disebut telah memutus silaturahim? Tidak, tapi silaturahim yang renggang. Tapi kalau tidak ada komunikasi sekian lama, komunikasi itu tidak ada karena di dalam hatinya ada benci, ada dendam, maka itu sudah pasti disebut memutus silaturahim. Berarti ada dua jenis jamaah sekalian, silaturahim yang renggang, silaturahim yang terputus. Silaturahim yang renggang hukumnya memperkuat, memperkokohnya hukumnya sunnah. Di Bapak Ibu sekalian, kita menanya kabar saudara kita saja itu pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang? Dijawabnya alhamdulillah Bang. Itu sudah pahala yang besar. Kita ambil telepon lalu kita telepon. Mabiya kabarmu ya Sadul, sehat-sehat dong. Itu juga pahala yang besar. Bisa-bisa menelpon keluarga itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah musyrik lokal. Luar biasa ya. Apalagi tong marang katiba sampai itu babasnya. Jawaban siluah itu juga luar biasa. Jadi memperkuat silaturahim yang renggang hukumnya sunnah. Tapi apabila silaturahim itu sudah putus, maka hukumnya wajib. Wajib itu artinya apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka jamaah sekalian, salah satu yang paling saya takutkan dalam hidup saya adalah jangan sampai memutus silaturahim. Alhamdulillah sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat saya bertekad tidak akan pernah memutus silaturahim apapun ceritanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita pastikan. Orang yang meninggal dalam keadaan memutus silaturahim, tidak ada niat untuk menyambungkan, lalu dia meninggal dunia, maka tidak ada tempat baginya di dalam surga. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarkan kajian-kajian dari guru kita. Ada namanya silatul ukhuwah, ada silaturahim. Kalau kita ini apa namanya? Silatul ukhuwah. Kalau silatul ukhuwah terputus, tidak sampai dosanya seperti memutus silaturahim. Nah, misalkan kita yang satu pekerjaan, kita yang satu kelas, lalu kemudian bertahun-tahun tidak bertemu, putus hubungan.
tidak masalah, tapi alangkah baiknya kalau tetap nyambung. Nah, tapi yang disebut silaturahim tidak ada satupun alasan yang boleh untuk memutus silaturahim. Siapa itu silaturahim? Hubungan kita dengan keluarga inti. Di bahasa sederhananya, silaturahim itu hubungan dengan keluarga inti. Masih ada ikatan darah dengan dia. Maka ini pun saya sering menyampaikan, apalagi menjelang Ramadan seperti ini, alangkah baiknya nanti kita pulang ke rumah ambil satu kertas, ambil pulpen, tulis semuanya. Kira-kira ibu-ibu tahu siapa hubungan silaturahimnya semuanya, orang-orang. Jadi ijojori masian ginjang, ipajolo ne ginjang liba, diceklis semuanya. Jangan ada satu pun yang terputus. Ayah aman, ibu aman, udah uwa na muda, sila pa amang bong tulang dan tulang, opung buladong bebeong liba. Ini semuanya orang yang di atas kita, yang terikat dalam hubungan silaturahim, harus terceklis semuanya. Kemudian yang sejajar doa tiba, siapa itu? Saudara niba. Saudara niba dohot keluarga nia. Misalnya saya ibu toku dohot alak lenia. Saudara saya dengan istrinya. Ulomu warna nama mude. Nama Reda. Hati-hati nama Reda on nabahatan permasalahan. Unjuk sadari mengaji Ustaz alhamdulillah. Ahani dokon ustadi madung ukarejon utulis sudah hampir adong lobi 50 alak 60 alak Ustaz, tapi adong sada edakku nah juga lagi anggora edakku nasara Ustaz untuk nawag nakar maaf ko na maka nabos sama buruahin sama buruahin. Saya sampaikan, Bu, andaikan semua hubungan silaturahimmu baik, tapi ada satu yang tidak baik, yang baik itu akan menjadi tetap tidak baik. Di mata Allah itu tetap sama. Engkau tetap termasuk orang yang memutus silaturahim. Jadi anggoy ya nasora, makana ulang roh nasianiba. Kalau dari kita tetap harus ada niat, ada usaha untuk menyambungkan. Anggo benda yang nasora isambungkan, iya ada mati Tuhan. Yang jelas kita selesaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Menyambungkan. Kalau dia tidak mau disambungkan, terserah dia urusan. Nah, jamaah sekalian, baru kemudian yang di bawah kita, siapa yang di bawah kita? Anak kita, cucu kita. Lalu ada satu lagi juga disebut hubungan silaturahim, hubungan dengan keluarga yang diikat dengan pernikahan. Nah, ini memang tidak banyak. Hubungan silaturahim yang diikat dengan pernikahan itu adalah hanya mertua laki-laki, perempuan dan anak-anaknya. Ada ipar, kakak, ipar. Ini semuanya yang disebut silaturahim. Satu pun di antara mereka tidak ada yang terputus hubungan dengan kita. Yang disebut terputus tadi tidak ada komunikasi. Di samping itu ada rasa iri, dengki, benci, dendam di dalam hati. Mudah-mudahan ini terbebas kita dari penyakit yang luar biasa ini. Apalagi menjelang Ramadan ini. Masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menyambungkannya ya. Mulailah nanti awalnya dengan WA. Kalau WA kita dibacanya, telepon kita diangkatnya, besok berangkat ke rumah. Bawa ada warna buku sakarung, salak sakarung. Insya Allah aman.
besok Ramadan insya Allah kita aman. Nah jamaah sekalian, ini yang pertama persiapan kita, persiapan uluhiyah, membersihkan hati kita. Kita sering mengatakan bulan suci Ramadan, maka kita pun harus memasukinya dalam keadaan suci. Sesuatu yang suci kalau bercampur dengan yang kotor menjadi kotor. Ramadan bulan yang suci, kita harus memasukinya dalam keadaan suci. Angguna kotor berarti teta, sesuci apapun si Ramadan itu, kita tetap keluar nanti dalam keadaan kotor. Tapi kalau Ramadan itu bulan yang suci, kita memasukinya dengan hati yang suci, insya Allah kita akan keluar dalam keadaan suci, seperti yang dijanjikan dalam ayat-ayat Al-Quran. La'allakum tattaqun. Yang kedua jamaah sekalian, persiapan ilmiah. Apa itu ilmiah? Persiapan ilmu. Ilmu tentang puasa. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum beramal. Beramal tanpa ilmu itu tidak ada maknanya, sia-sia. Sehebat apapun semangat seseorang beramal, kalau tidak didasari dengan ilmu, sia-sia. Maka puasa ini ibadah yang luar biasa, salah satu dari rukun Islam. Kalau kita melaksanakannya tanpa ilmu, maka bisa-bisa kita tergolong kepada orang yang disebutkan oleh Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya sekedar menahan lapar dan haus. Salah satu penyebabnya Bapak Ibu sekalian, aben harana dong ilmu. Bahat do manusia ilmu dia tentang puasa on sadaminya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini sebetulnya anak puasa. Ilmu dia tentang puasa ini, tidak boleh makan, tidak boleh minum, selesai. Kalau hanya sekedar tidak boleh makan, tidak boleh minum, maaf kata, yang bukan manusia pun bisa hidup. Orang-orang kafir pun banyak yang puasa. Ada orang yang berpuasa karena ingin operasi kan, tidak makan, tidak minum. Apakah itu bernilai ibadah? Tentu tidak bernilai ibadah. Maka jamaah sekalian, tentu dalam waktu yang singkat seperti ini tidak bisa kita jabarkan ilmu tentang puasa ini. Paling tidak jamaah sekalian, masih ada waktu kita. Kalau ada di rumah kita buku-buku tentang puasa, silakan dibaca-baca lagi, atau kita browsing di internet. 5 hal yang harus kita cari tentang ilmu puasa ini. Pertama, rukun puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Yang keempat, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Dan yang kelima, hal-hal yang menghapus pahala puasa. Yang 5 inilah ilmu tentang puasa ini yang harus kita persiapkan. Rukun puasa yang membatalkan, yang dimakruhkan, yang disunnahkan, dan yang menghapus pahala puasa. Kita lihat sedikit gambarannya jemaah sekalian. Rukun puasa itu memang hanya ada 2. Yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, mulai siang terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi turunan-turunannya masih banyak itu. Rukun puasa yang pertama berniat. Lalu kemudian ada syarat-syarat niat. Syurutun niyah. Supaya niat puasa kita itu sah, ada 4 syaratnya. Jadi yang guna sah niat ni bah,
Nah, sah puasa. Kenapa? Karena niat itu rukun. Kata para ulama mengatakan ada 4 syarat sahnya niat. Coba kita lihat, karena ini sangat penting jamaah sekalian. Yang menjadi ahad warna, menjadi penentu sah atau tidak sahnya puasa kita. Syarat niat itu yang pertama fil qalb. Berniat itu di dalam hati, bukan di bibir. Jadi niat itu amalan hati. Semua ulama sepakat niat itu amalan hati. Maka kalau kita berniat, apa yang berniat? Hati kita atau lisan kita? Hati. Kalau ada seseorang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, sudah berniatkah dia itu? Baru berniat dia. Kapan dia dianggap berniat? Apabila yang diucapkannya ini turun ke dalam hati. Sarukudohun nasumbayang deh. Berusolli itu belum berniat. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Baru berniat dia berniat. Belum. Berniat itu ketika menjatuhkan, melintaskan di dalam hati kita apa ibadah yang akan kita lakukan. Maka orang yang mau sholat berniat itu ketika dia melintaskan dalam hati, Allahu Akbar, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Boleh melafalkan niat boleh. Dalam madhab Syafi'iyah, melafalkan niat itu apabila membantu seseorang itu untuk menjatuhkan niat dalam hatinya, itu tidak masalah. Tapi jangan kita anggap orang yang sudah melafalkan niat berarti otomatis sudah berniat. Berniat dalam hati. Yang kedua, namanya at-tabid, menjatuhkan si niat itu di malam hari. Jadi wajib berniatnya di malam hari. Waktunya itu terbentang mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau ada orang yang berniat di luar itu, tidak sah puasanya. Orang sudah selesai sholat subuh, di sini dia berniat puasa. Atau belum terbenam matahari, dia sudah berniat untuk puasa esok hari. Tidak sah. Yang ketiga namanya at-ta'yin. Ketika kita berniat harus disebut nama puasanya. Apa nama puasanya itu? Ramadan. Makanya dalam hati kita harus terlintas, sengaja aku puasa besok Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau tidak disebut Ramadannya tidak sah. Sengaja aku puasa besok karena Allah Ta'ala, tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Aku puasa sunnah meskipun tidak disebut nama puasanya sah. Yang puasa Ramadan tidak sah. Dan yang terakhir namanya at-tikrar, mengulang-ulang. Mengulang-ulang niat itu harus berniat setiap malam. Tidak cukup satu kali untuk 1 bulan. Misalnya di malam pertama, sengaja aku puasa Ramadan sebulan ini karena Allah Ta'ala, itu tidak cukup. Walaupun ada sebagian kecil dari mazhab Malikiyah yang mengatakannya yujuzi'uhu, artinya memadai, pas-pasan, boleh, tapi itu memadai. Dan itu pun pendapat sebagian. Sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Jadi berniat itu mesti harus setiap malam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran singkat tentang niat, tentang rukun puasa. Juga ada yang sangat penting untuk kita bahas bersama mengenai hal-hal yang membatalkan puasa.
Jadi yang mau disebut itu ya nama membatalkan. Jangan-jangan dia terjerumus. Kalau nanti dia mengatakan, gimana lah Ustaz, saya tidak tahu itu membatalkan atau tidak, maka itu tidak berlaku. Alasan seperti itu tidak berlaku. Kenapa? Karena betapa banyak majelis-majelis taklim di sini Kuwait ini, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Jadi kebodohan seseorang dalam hal-hal yang sangat penting, alasan dia mengatakan saya tidak tahu, itu tidak diterima oleh Allah. Kalau dia masih hidup di selingkuhan ini, maka alasan dia mengatakan saya tidak tahu itu tidak diterima. Kecuali dia tinggal di sana, di hutan-hutan sana, lalu mengatakan saya tidak tahu, itu mungkin wajar. Tapi yang berisi di selingkuhan dia tinggal, lalu mengatakan dia lakukan hal yang membatalkan puasa, lalu ketika dikatakan saya tidak tahu, katanya, orang yang seperti itu harusnya dijawab apa? Mukelo jauh gitu. Nah, jamaah sekalian, apa yang batalkan puasa? Tentu yang paling masyhur, yang paling banyak terjadi adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dari rongga yang terbuka. Sesuatu, jamaah sekalian, bukan makanan minuman. Apapun yang dimasukkan itu dimasukkan dengan sengaja batal. Kalau dimasukkan dari rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu mana? Hidung, mulut, telinga, dua kemaluan. Berarti kalau dimasukkan dari rongga yang tertutup tidak batal. Kalau ada orang melakukan tetes telinga, batal itu. Batal. Ada orang melakukan tetes hidung, batal. Mata indah. Jadi kalau dari rongga yang tertutup tidak batal. Misalkan ada orang yang bersuntik ya, bisa batal. Kecuali yang disuntikkan itu pengganti makanan, infus, atau suntik neurobion, suntik vitamin, doping, itu batal. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan rasa lapar dan haus. Nah, dimasukkan dari rongga yang terbuka dan dimasukkan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Karena keoinang markareta, onyamot makwa ya, terbang lalat, terbondut, nih, batal nih, tidak batal. Tapi yang misalnya laki-laki dua misalnya berpilas dalam tapi tolong itu batal. Ini hal yang lumrah yang membatalkan. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kemudian hubungan suami istri, keluar mani dengan sengaja. Kemudian khusus perempuan haid atau nifas, meskipun 10 menit lagi minggu sekalian, dia tengok jam tinggal 5 menit lagi, maka di situ pula dia datang bulan. Gimana itu? Batal puasanya? Batal. Karena sayang untuk Ustaz, insya Allah itu tidak sayang. Allah berikan pahala. Cuman engkau wajib mengganti di hari yang lain, karena pahalanya puasanya sudah batal. Puasanya yang batal, tapi pahalanya Allah tetap berikan. Kemudian pingsan, hilang akal, dengan syarat pingsannya itu berlanjut sampai berbuka. Jadi kalau sebelum berbuka dia siuman, itu tidak batal. Misalnya ada seseorang jam 4
madabu payak pingsan sampai berbuka, maka orang ini batal puasa. Tapi kalau dia pingsan 1 jam kemudian siuman, selama yang pingsan ini dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, masih sah puasanya? Sah. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ada namanya yang dimakruhkan jamaah sekalian. Setiap yang makruh itu sebaiknya kita jauhi. Kalau kita melakukan yang makruh, batal puasa. Tapi kenapa harus dijauhi yang batal? Mengurangi pahala. Bukan hanya mengurangi. Kalau kita melakukan yang makruh, tidak hati-hati bisa terjerumus kepada yang batal. Apa contohnya? Sikat gigi pakai odol ya. Pakai odol, kalau tidak pakai odol nggak apa-apa. Sikat gigi pakai odol kalau sudah terbit fajar itu makruh. Makruh nakin artinya kalau tidak hati-hati bisa batal. Contohnya masuk ke kamar mandi buat sikat gigi, buat odol sikat gigi. Kurang bagus kumur-kumurnya. Keluar kosian kamar mandi, tolong koridormu masih terasa pedas-pedas, manis-manis. Berarti artinya engkau telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Anggo tolong tidur niba ada terasa pedas-pedas manisnya, itu artinya ada zat dari odol itu yang masuk. Makanya kalau tidak hati-hati batal. Termasuk khususnya kaum ibu mencicipi masakan. Itu juga makruh. Kalau terpaksa ibu-ibu mencicipinya, jangan lupa kumur-kumur. Jangan nanti diambil sendok, taruh di lidahnya. Setelah itu, kalau ditelan, batal. Setelah itu dibuangnya, tapi dia lupa berkumur-kumur. Setelah diludahkannya itu, lalu dia menelan ludah. Tolong hijurnya terasa bulannya sonot, makin terasa manis. Berarti ada zat dari sonobi yang masuk ke badan, itu batal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mandi junub ya. Mandi junub setelah terbit fajar itu juga hukumnya makruh. Terlalu banyak tidur alias mamodongkon. Karena dong doalak di puasoon semua ini prinsipnya. Kebetulan sampai guru tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Sekilas ceritanya penjelasan di gurun, akhirnya mamodongkon. Marung dapat waktu zuhur, imoti alak bakasnya, bangun bang, zuhur katanya. Jangan banguni saya ini sedang beribadah. Lewat asar juga seperti itu. Andaikan pun hadis ini sahih, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Cara memahaminya bukan seperti itu. Kalau orang yang berpuasa tertidur, itu disebut dianggap sebagai ibadah, apalagi bangunnya. Orang yang berpuasa mungkin dia letih, lelah, capek, lalu dia tertidur. Saking mulianya orang yang berpuasa ini, ketika tidurnya itu pun dicatat ibadah. Tapi kalau tidurnya saja ibadah, apalagi bangun. Berarti mana lebih ibadah, orang yang tidur atau orang yang bangun? Orang yang bangun. Berarti hadis itu bukan untuk mengajak tidur ya. Berenang, apalagi mencium bau makanan. Ada orang itu jadi menjelang berbuka pokoknya sotik ciumnya. Nah harum atau ngahon dade perbukon. Atau bahkan disengaja ya
Pada Nokia tu halak nama baik ku ya deh. Oh saja main cium-cium ya bau naik. Lumayan katanya. Karena dong doli halak mencium baunya saja bisa kenyang. Itu makruh. Mencium istri, mencium suami dibarengi dengan hawa nafsu, itu makruh. Seorang suami mencium istrinya dibarengi hawa nafsu, batal lisangan makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan terjerumus kepada yang membatalkan. Kalau mencium tanpa hawa nafsu tidak makruh. Kalau mencium istri orang itu bukan batal atau tidak ya. Persoalan yang lain. Yang mencium itu adalah harus suami istri. Istrinya lah. Jangankan di bulan puasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini hal-hal yang makruh. Yang terakhir tentu ada hal-hal yang disunahkan. Dan yang terpenting ini menjadi PR kita juga ini. Ada hal-hal yang membuat pahala puasa kita hilang semuanya. Puasa dia tenang pahala. Kalau kamu mau kira-kira puasa ya tai mengeceti halak terus. Puasa ya tapi aurat dia na Italia roya. Kayak itu pasar ada warna asar atau menjelang berbuka deh. Memang lambok pada sana. Biar dengan lambok beras sana puasa. Setiap persoalan kalah ini saja masa pon. Awalnya lambok merasa puasa. Jadi nama jilbab dari diabetesnya. Adong lebih pahala di puasanya. Saja lambok pegan adong guna. Maka orang yang berpuasa tapi tidak menutup aurat, orang yang berpuasa tapi terus menggibah tadi namimah, orang yang berpuasa tapi dia juga meninggalkan kewajiban. Ada orang berpuasa tapi tidak subuh. Ada enggak? Puasanya tidak zuhur, indah asar. Orang yang seperti ini hapus pahala puasa. Berpuasa tapi berjudi. Hati-hati nah main skater teh. Ulah adong naron dia ada doan. Monggo do warna. Paintente marbuka teh. Paintente marbuka buat dia HP main skater. Habis pahala puasa. Puasa dia tapi dia mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan. Habis subuh dangdutan nanti menjelang buka mendengarkan lagu-lagu India, lagu-lagu barat sambil paintente marbuka di roni, maka hapus pahala puasa. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita persiapkan hati kita persiapkan ilmu, kita persiapkan fisik kita, dan kita persiapkan sebagian harta benda kita. Untuk apa harta benda kita itu kita persiapkan? Untuk kita salurkan nanti di dalam sosial. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya tentang edahnya? Oh ini Sus Nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, soal bersama dengan Pak Ustaz sampai Ustaz terakhir mungkin menjaga pandangan majelis Ramadan, terutama menjelang bulan puasa Ramadan di bulan puasa. Kita baik dibahas masing-masing mungkin ada dua televisi.
soal musibah elektronik HP. Jadi bahan tontonan buat tayangan-tayangan televisi dan membuka arah. Jadi anggota tonton tayangan di dalam acara ini bahan terbuka arah. Terbiasa buat segala macam acara, baik kadang membuka HP, kalaupun tidak untuk kesengajaan, bahan isi dan terdiri dan membuka arah. Terbiasa apalagi pertama di saat bulan puasa. Berkaitan dengan puasa dilaksanakan. Maksudnya kira-kira pertanyaan mungkin ya dijelaskan Pak Ustaz, karena sepuluh kita kadang PT Marbuko menonton televisi sambil masak mungkin suami ibu, kan lu kadang menonton. Nah sama dia tontonan Nabi Sayyidina sehingga tidak mengurangi ibadah puasa. Jadi apa yang lebih membatalkan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aurat itu baik aurat yang secara langsung atau aurat melalui media itu sama. Berarti solusinya apa? Kita harus berpuasa. Dalam hal berpuasa itu kan artinya menahan diri. Kita harus bisa menahan diri kita untuk banyak berinteraksi dengan media ini. Paling tidak